Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Malasari dengan NIM 1986206150, mahasiswi Prodi S1 PGSD di Universitas Pahlawan Tuan Kota Musai. Pada video kali ini saya akan memaparkan salah satu metode yang ada di dalam penelitian kualitatif. Nah, di belakang saya ini merupakan kaidah analisis dari graded teori. Sebelum kita membahas bagaimana analisis yang digunakan di graded teori, terlebih dahulu kita mengetahui definisi dari graded teori. Graded teori itu sendiri merupakan metode riset kualitatif yang menggunakan suatu set prosedur yang sistematik untuk mengembangkan suatu teori secara induktif tentang suatu fenomena. Fernandes pada tahun 2004 mengatakan bahwa graded teori merupakan metodologi yang membina teori tentang isu-isu penting dari kehidupan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kaidah analisis dari graded teori. Di sini yang langkah pertama yang kita lakukan adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data di sini artinya menemukan data. Setelah kita menemukan data, maka kita lanjut kepada transkrip data. Di transkrip data ini artinya seorang peneliti mulai mencatat untuk memudahkan analisis. Di sini kita akan mencatat data untuk dianalisis. Setelah kita sudah mencatat data dan menganalisisnya, di sini akan lanjut lagi pada develop initial. Pada develop initial ini disebut juga dengan open coding, di mana seorang peneliti mengkategorikan data. Jadi setelah data yang kita dapat tadi kita catat, kemudian kita analisis. Setelah kita analisis, barulah kita mengkategorikan data yang disebut dengan pada tahap ini disebut develop initial. Setelah kita mengkategorikannya, kemudian ada satu red kategori di mana kita menyatukan kategori-kategori yang didapat dari sini disatukan menjadi kategori yang sama. Nah, di sini kita menyatukan kategori yang sama. Bagian ini kita akan menyatukan kategori yang sama. Setelah kita sudah menyatukan kategori yang sama, kita akan lanjut lagi pada defining kategoris, di mana di sini kita mendefinisikan dari setiap kategori yang ada dari sini. Kategori yang kita satukan tadi kita definisikan kategori-kategori tersebut. Setelah itu barulah kita menguji kategori yang dibentuk. Setelah kita mendefinisikannya, kemudian kita akan menguji kategori yang dibentuk tadi, menguji kategori yang dibentuk. Setelah sudah terbentuk, kita akan mengkaitkan. Nah, di sini axial coding artinya kita mengkaitkan apa? Mengkaitkan kategori-kategori lain dan menguji semua data yang ada. Di sini kita akan mengkaitkan kategori-kategori yang sudah kita bentuk tadi. Setelah sudah kita kaitkan, kemudian kita akan lanjut pada tahap theoretical iteration, di mana theoretical iteration ini kategori utama dihubungkan dengan subkategori yang ada. Setelah kita mengkaitkan satu kategori lain dengan menguji semua data yang ada, kemudian kita akan men-theoretical iteration, di mana di sini kita akan menghubungkan dengan subkategori yang ada. Menghubungkan subkategori yang ada. Setelah kategori utama dihubungkan dengan
subkategori yang ada. Kemudian kita akan membuat kesimpulan berdasarkan topik penelitian yang telah kita buat. Maka di grounding teori ini kita membuat kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan. Nah, setelah membuat kesimpulan, maka akan masuk pada tahap filling in gaps, di mana filling in gaps ini merupakan bagian dari kesempurnaan atau menyempurnakan dengan menambahkan data-data yang ada. Setelah bagian yang kurang disempurnakan dengan data-data yang ditambahkan, maka terbentuklah hasil akhirnya dari metode grounded theory ini. Nah, setelah analisis grounded theory ini kita lakukan, maka tahapan selanjutnya dengan menghasilkan teori. Pada metode grounded theory terdapat 5 fase, di mana ada 5 fase untuk menghasilkan teori pada grounded theory ini. Yang pertama yaitu dengan desain penelitian. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data. Ketiga, penyusunan data. Dan yang keempat, analisis data. Dan yang kelima yaitu perbandingan dengan literatur. Kemudian setelah kita melakukan analisis dan mengetahui 5 fase untuk mencari teori dengan metode grounded theory ini, maka langkah selanjutnya yaitu meninjau kembali literatur. Kemudian kita memilih kasus. Setelah memilih kasus, kita menyusun protokol pengumpulan data yang akurat. Setelah kita menyusun data yang akurat, barulah kita meninjau langsung ke lapangan untuk mencari data dan menyesuaikan data-data yang sudah ada. Setelah kita menemukan data dari lapangan, kemudian kita menganalisis data yang berhubungan dengan kasus awal. Setelah itu baru kita bisa mencoba teori tersebut. Nah, setelah kita melakukan percobaan pada teori tersebut, barulah kita sampai pada penelitian. Setelah pencapaian akhir dari penelitian ini, barulah kita bisa membandingkan teori-teori yang kita temukan tadi dengan teori-teori yang sudah ada. Nah, dari serangkaian analisis, kemudian fase untuk menemukan teori pada metode grounded theory ini, maka dapat disimpulkan bahwa grounded theory ini merupakan salah satu dari pendekatan pada penelitian kualitatif yang sering digunakan. Grounded theory selalu menghasilkan teori-teori baru dari data yang diperoleh setelah melakukan penelitian dan analisis. Demikian penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang dalam penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.